يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya bersama-sama untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam rangka dengan pengertian menjalankan perintah Allah menurut kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Dan dengan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Saudara sekalian, sebagian dari perintah Allah ada tersebut di dalam surat atau ayat yang dibaca di permulaan khutbah tadi. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, di ayat nomor 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata," kata Allah. Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah sholat. Wa atuz zakata, dan berikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa saja amalan yang kalian telah mendahulukannya, mengerjakannya di dunia ini untuk kepentingan diri kalian, tajiduhu, kalian nanti pasti akan mendapatkan amalan-amalan yang kalian lakukan di dunia ini indallah, di hadapan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'malun, dengan apa saja yang kalian kerjakan, yang kalian amalkan, yang kalian perbuat, basirun, Allah maha melihat. Ayat yang sederhana ini saudara sekalian mengandung perintah Allah kepada kita semuanya, orang-orang yang sudah mengaku beriman ini, agar kita semuanya menunaikan sholat tidak sekedar menunaikan atau mengerjakan begitu saja. Tetapi Allah dalam setiap ayat dalam Al-Quran yang berisi perintah menjalankan sholat, Allah selalu memakai kata-kata aqimu wa aqimu sholata, dan tegakkanlah sholat. Apa yang dimaksud dengan menegakkan sholat? Para ulama semuanya, para ahli tafsir, kebanyakannya mengatakan bahwa yang dimaksud menegakkan sholat adalah adus sholata tammatan, menunaikan sholat dengan sempurna. Dengan sempurna itu bagaimana? Biarkaniha, dengan menjaga rukun-rukunnya sholat. Wa wajibatiha, dan dengan menjaga wajib-wajibnya sholat. Wa sunaniha, dan dengan
menjaga sunnah-sunnahnya sholat. Itu yang dimaksud dengan sholat. Jadi kita tahu bahwa sholat itu ada rukun-rukunnya, sholat itu ada wajib-wajibnya, mana saja yang termasuk yang wajib, mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk sunnah. Itu bisa dipelajari di waktu kita belajar. Tetapi yang dimaksud adalah kita tidak sekedar mengerjakan sholat begitu saja secara otomatis tanpa kita hayati, tanpa kita resapi dalam hati kita, dalam diri kita. Yang Allah maukan itu seperti itu. Tunaikanlah sholat dengan sempurna. Bukan hanya itu, perintah yang kedua, wa atuz zakah, dan berikanlah zakat bagi orang yang mampu, yang kaya raya harus membayar zakat nanti di akhir Ramadan. Itu paling baik, waktu paling baik untuk menunaikan, membayarkan zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian kata Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan perbuatan apa saja yang kalian telah kerjakan di dunia ini untuk kepentingan diri kalian di akhirat nanti, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkannya di hadapan Allah. Wallahu innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Jadi saudara sekalian, di ayat yang lain nanti kita akan dapatkan Allah Ta'ala berfirman bukan hanya menyuruh kita sholat, tapi ada ayat yang lebih bagus lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Ini ayat yang berisi perintah kepada kita semuanya juga, perintah untuk menegakkan salat. Allah mengatakan alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Ini ayat-ayat Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang disusun oleh Allah dengan sempurna dan telah dijelaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui segala berita. Apa pesan Allah kepada kita dalam ayat ini? Alla ta'budu illallah. Yang pertama, agar kalian semua wahai orang-orang yang beriman jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk kalian semua, bagi kalian semua hanyalah seorang pemberi peringatan dan seorang pemberi kabar gembira yang berasal dari Allah. Apa peringatan dan kabar gembira yang Allah beritakan kepada Nabi kita? Wa anistaghfiru, dan agar kalian semua istighfar kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum, agar kalian semua istighfar, minta ampun kepada Allah Tuhan kalian. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Yumatikum mata'an ila ajalin musamma, nanti Allah akan memberi kepada kalian semua kesenangan hidup di dunia ini sampai waktu yang telah ditentukan, yakni sampai ajal kalian. Itu janji Allah kepada kita yang mau mendengarkan perintah Allah agar tidak menyembah kepada Allah, agar tidak menyembah kecuali kepada Allah. Nah, menyembah kepada Allah ini adalah nomor 1 salat, nomor 2 bayar zakat, nomor 3 puasa Ramadan, yang keempat nanti haji bagi yang mampu, zakat juga bagi yang mampu. Kemudian setelah syahadat, salat, bayar zakat, puasa Ramadan, menunaikan haji bagi yang mampu. Kalau ini kita lakukan dengan baik, saudara sekalian, janji Allah kepada kita, kalau kita menegakkan salat dengan baik, ya kita meyakini dengan baik apa bacaan dalam salat kita, maka Allah lah nanti yang akan memberi kepada kalian semua kesenangan hidup di dunia ini. Bukan hanya itu, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberi kepada setiap orang yang punya kelebihan dalam amalannya, akan diberi oleh Allah keutamaan kepadanya di surga nanti.
Itulah janji Allah kepada kita. Oleh karena itu saudara sekalian, maka pesan yang penting pada hari Jumat ini adalah mari kita sama-sama menegakkan sholat, lakukan sholat dengan baik, dengan benar, ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang yang alim, bukan karena kepingin disebut sebagai orang yang rajin beribadah, tapi kita mencari ridha Allah dengan sholat kita, dengan semua ibadah-ibadah kita, agar Allah memberi kepada kita juga kemudahan dalam kehidupan dunia yang semakin hari kelihatannya semakin sulit. Tapi Allah berjanji kepada kita akan memudahkan kita kalau kita bertakwa kepadanya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun faqala ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.